menjawab dari pertanyaan Bu dosen tentang bagaimana strategi seorang guru dalam menyikapi anak yang mungkin punya pengalaman yang onar, terus bagaimana menyikapi strategi dan bagaimana cara pemecahan masalahnya. Tentunya di semua lingkungan pendidikan atau dimanapun itu berada, pasti ada murid, salah satu murid yang emas, yaitu yang punya onar. Tentunya dimanapun itu berada. Mungkin saya sering menjumpai tersebut di sekolah kami, khususnya yaitu di Pasuruan. Itu banyak, setiap kelas pasti ada anak yang super, yang anak emas. Terus bagaimana cara strategi itu supaya strategi yang dikembangkan seorang guru supaya pembelajaran berjalan dengan efektif, efisien, dan maksimal, yaitu tentunya yang paling memahami ini adalah seorang guru. Dalam hal ini mungkin guru bidang studi, guru wali kelasnya sendiri. Tentunya yang pertama itu yang strateginya apa? Yaitu tentang mungkin dalam cara mengajar terlalu monoton, metode ceramah atau bagaimana. Nah, dari situ kita perlu kembangkan. Kita perlu kembangkan dengan metode apa supaya anak yang buat onar itu ikut masuk di dalam hal itu, ikut masuk di dalam kita metode yang lain selain ceramah. Misalnya metode sebagai setiap anak yang mengungkapkan, yang memberikan jawaban akan mendapat reward dan mendapat tepuk tangan dari teman-teman yang lain. Nah, itu dari teman-teman yang lain. Saya pernah mencoba tentang ini, yaitu dengan cara seperti ada di YouTube itu, Bu, mengenai tentang, halo guys, hari ini saya akan menyampaikan, kebetulan materi ini bahasa Arab, tentang Fil Fasli dengan cara yang ada di YouTube. Dan anak-anak yang tersebut, anak yang membuat onar sebelumnya kita beri rambu-rambunya. Nah, nanti kalau membuat onar kita kurangi nilainya, atau paling tidak yang paling keren itu nanti tidak boleh masuk di dalam kelas. Ya, itu sehingga anak tersebut insya Allah lama-kelamaan akan menurut. Jadi intinya yang bisa merubah strategi belajar itu adalah guru yang bersangkutan. Dalam hal ini bisa guru kelasnya, guru bidang studinya. Dan sikap kita terhadap anak yang super, yang membuat onar itu tidak ada bedanya dengan sifat yang lain. Kita tidak boleh membeda-bedakan, sehingga perlakuannya harus sama. Kalau anak yang normal, yang biasanya, ya wis biasa. Kalau anak yang super, ya juga biasa seperti anak yang lain. Jadi nggak boleh membeda-bedakan, dalam perlakuan. Kalau anak-anak yang normal, perlakuannya, kalau perlakuannya begini, anak yang onar juga begini, kita samakan. Dan kalau kita bedakan, kita nanti mendekati secara persuasif dengan sendiri tanpa mengetahuinya anak-anak yang lain. Nah, supaya dalam permukaan di hadapan anak-anak semuanya perlakuannya sama. Jadi intinya kesimpulan dari jawaban ini adalah, yaitu strateginya itu harus pada diri Bapak Ibu gurunya, bagaimana cara merubah gaya belajar, gaya mengajar, supaya anak-anak tidak merasa monoton, tidak bosan. Akhirnya kita menggunakan inisiatif kreatif buat kita, ya mungkin dengan gaya YouTuber atau dengan yang lain, dan dikasih reward. Dan sebelum masuk di sana kita menggunakan rambu-rambu tertib, tidak boleh rame,
tidak boleh keluar dari bangku. Kalau buat onar kita kasih kurangi nilainya dan lain sebagainya. Nah, itu aja jawaban dari kami. Mohon maaf atas kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.